Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran kelas rangkap untuk kelas 4 dan kelas 5. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Untuk kelas 4, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya. Dan untuk kelas 5, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semua pada masuk. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi untuk anak kelas 4, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan. Sedangkan untuk anak kelas 5, dan mata pelajaran IPA yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 4 agar kalian mengetahui dan bisa membaca teks pendek serta menemukan gagasan pokok dan pendukung yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Sedangkan untuk kelas 5, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa mengenali bagian alat gerak dan fungsinya dari hewan dan manusia. Anak-anak, sekarang kalian silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk kelas 4 ada 3 kelompok dan untuk kelas 5 ada 3 kelompok. Anak-anakku kelas 4, kalian akan Ibu berikan teks bacaan dan kalian tentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Setelah itu kalian secara berkelompok simpulkan gagasan pokok dan pendukung dari setiap paragraf dari teks bacaan yang Ibu bagikan untuk dipresentasikan di depan kelas. Dan untuk kelas 5, silakan kalian mengidentifikasi nama alat gerak dan fungsinya dalam teks yang Ibu berikan, dan kalian nanti juga presentasikan di depan kelas. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anakku kelas 4, sebelumnya Ibu telah atau pernah menjelaskan tentang apa itu gagasan pokok dan juga apa itu gagasan pendukung. Sekarang Ibu akan coba mengulang lagi ya. Gagasan pokok itu apa ya? Yang dimaksud dengan gagasan pokok itu apa ya anak-anak? Siapa yang tahu? Ya betul, gagasan pokok itu sama juga dengan ide utama. Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya memuat inti informasi, dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada kalimat lain, dan menjadi dasar pengembangan gagasan pendukung. Kita lihat contoh pada paragraf teks bacaan yang Ibu bagikan itu ya. Di situ paragraf yang pertama ada kalimat burung memiliki sayap yang kuat untuk terbang. Sayap burung digerakkan oleh otot-otot khusus di bagian dada. Dengan sayapnya, burung bisa terbang jauh untuk mencari makanan. Sekarang coba kalian tentukan mana yang menjadi gagasan pokok
pada paragraf tersebut. Ya, aduh silakan. Ya, betul. Ya, gagasan pokok pada paragraf tersebut yaitu burung memiliki sayap untuk terbang. Dan untuk gagasan pendukungnya yaitu sayap digerakkan oleh otot dan burung terbang jauh untuk mencari makan. Jadi gagasan pendukung itu apa ya? Siapa yang tahu? Ya, betul. Gagasan pendukung itu adalah ide penjelas atau informasi tambahan yang mendukung gagasan pokok dan biasanya berupa contoh, rincian, atau penjelasan lebih lanjut. Jadi ciri-ciri gagasan pendukung itu menjelaskan gagasan pokok, tidak bisa berdiri sendiri, dan biasanya lebih dari satu dalam satu paragraf. Sekarang kalian sudah jelas ya apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalian sekarang dapat menentukan mana yang menjadi gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung dari teks bacaan yang telah Ibu bagikan tersebut. Untuk anak-anakku kelas 5, apakah kalian tahu apa itu pengertian alat gerak? Ya, Siska. Ya, betul. Alat gerak adalah bagian tubuh pada hewan dan manusia yang membantu bergerak atau berpindah tempat. Alat gerak ini berupa apa saja? Bisa berupa tulang, otot, kaki, sirip, atau sayap. Sedangkan alat gerak pada manusia ada berapa jenisnya? Ada 2, yaitu alat gerak pasif yaitu tulang, dan yang kedua alat gerak aktif yaitu otot. Alat gerak pasif yaitu tulang fungsinya untuk menyusun rangka tubuh, menopang tubuh, dan tempat melekatnya otot. Sedangkan alat gerak aktif fungsinya menggerakkan tulang dan bagian tubuh lainnya. Contohnya saat berjalan, otot di kaki menarik tulang-tulang kaki agar bisa melangkah. Nah, sekarang coba kalian sebutkan alat gerak pada hewan. Contohnya apa? Hewan apa yang alat geraknya sirip? Ya, ikan. Fungsinya untuk membantu berenang di air. Kemudian kucing alat geraknya kaki, fungsinya membantu berjalan dan berlari. Jadi alat gerak ini sangat penting bagi hewan dan manusia untuk berpindah tempat, mencari makan, melindungi diri, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya tugas kalian itu apa? Kalian harus bisa menyebutkan alat gerak manusia dan hewan. Dan nanti kalian harus mempresentasikannya di depan kelas. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Kalian silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagaimana anak-anak? Silakan menanggapi apa yang dipresentasikan teman-teman kalian. Ya, bagus. Kelompok 1 ini kalian kompak sekali dan kerjasamanya sangat bagus. Anak-anak, sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya apa yang kalian pelajari hari ini dan apa yang paling kalian sukai. Dan silakan kalian menuliskan satu kalimat untuk kelas 4, satu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, dan untuk kelas 5 kalimat tentang alat gerak. Anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar 2 hal yang sangat penting. Kelas 4 belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan kelas 5 belajar tentang alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan.
Dan untuk kesimpulan materi kelas 4 dan 5 adalah gagasan pokok, yaitu inti dari sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung berfungsi menjelaskan dan memperkuat gagasan pokok. Ini penting agar kita bisa memahami isi bacaan dengan lebih mudah. Sementara itu, kita juga tahu bahwa manusia dan hewan memiliki alat gerak. Manusia bergerak menggunakan otot dan tulang, sedangkan hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda sesuai tempat hidupnya, seperti sirip untuk berenang atau sayap untuk terbang. Ibu sangat bangga dengan semangat kalian hari ini. Kalian sudah berani bertanya, mencoba menjawab, bahkan berdiskusi bersama teman-teman. Ingat ya anak-anak, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan malu untuk bertanya. Belajar bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau terus belajar dan tidak mudah menyerah. Ayo kita terus tingkatkan rasa ingin tahu kalian dan tetap semangat mengejar cita-cita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.